Kita mulai. Jadi yang pertama kalau anatomi sistem respirasi kan kalian udah tahu ya dibagi jadi dua, dibagi jadi yang atas sama yang bawah. Nah pembatasnya tuh di sini nih di laring dan juga trakea. Jadi di sini pembatasnya. Kalau yang atas itu ada hidung, ada faring, ada laring. Kalau yang bawah itu ada trakea, ada bronkus, sama ada paru. Oke, sampai sini aman ya. Belum bingung Hmm. pasti. Nah, kalau misalkan hidung, hidung itu kan dia dibagi jadi dua. Jadi bagian tulang sama bagian yang cartilaginosa atau jaringan ikat. Kalau bagian tulang, dia terdiri dari tiga tulang, yaitu ada tulang os nasalnya terutama, terus ada prosesus frontalis, osis maxillae, berarti di sini, sama pars nasalis, osis frontalis, di sininya. Tuh. Sedangkan kalau pars cartilaginosanya itu adalah bagian yang kita sering cubit-cubit. Nah, yang kita sering cubit-cubit itu dia dibagi lagi jadi empat. Pertama ada cartilago nasi lateral, nih. Terus ada cartilago alaris mayor, nih. Yang suka kita pencet-pencet. Terus ada cartilago septinasi yang di tengah ini. Sama ada cartilaginous alaris minor, yang kecil banget. Gitu. Ntar kalau aku ngomongnya kecepatan juga ingetin aja ya. Oke. Ini ya kartilagonya sama ini kartilago, ini os nasal sama ada proses frontalis os maxilla sama os nasal. Prosesus frontalis os nasal. Nah, kalau kavitas nasi itu adalah ruangan yang dimulai dari nares sampai ke koana. Di sini tuh dia tuh ada muara dari sinus-sinus paranasal yang ntar kita akan belajar ada empat sama ductus nasolacrimalis. Tuh, jadi dari yang menghubungkan antara hidung sama kelenjar lakrimal atau kelenjar air mata. Nah, kavitas nasi ini 2/3 inferior, jadi ruang di dalam hidung itu 2/3 bawahnya itu adalah area respiratorius, yang fungsinya itu untuk melembabkan udara. Sedangkan kalau sepertiga superiornya dari kavitas nasi, itu dia merupakan area olfaktori, nervus 1. Jadi di sini tuh dia punya nervus olfaktorius yang fungsinya udah pasti buat pembauan. Nah, batas-batasnya itu anteriornya itu langsung ke nares, posterior di belakang itu ada coana, lateralnya itu ada concha nasalis, dan atapnya itu ada os nasalis, os frontalis, os ethmoidalis, sama os sphenoidalis. Dengan dasar dari kavitas nasi itu adalah palatum durum. Nah, ini ya. Jadi ini tuh adalah beberapa bagian yang ada dalam kavitas nasi. Yang paling penting itu juga ada ini nih. Ini yang harus dihafalin, ada meatus nasi superior, meatus nasi media, sama meatus nasi inferior. Kalau recessus sphenoethmoidalis, ini tuh cuman kayak bagian kecil aja. Yang dia itu letaknya tuh di atas concha nasalis superior. Dan di sini dia tuh adalah muara dari sinus sphenoidalis. Sedangkan kalau meatus nasi superior, dia ini letaknya di antara concha nasalis yang superior dan concha nasalis media. Dan dia itu muara dari sinus ethmoidalis posterior. Kalau yang media, dia tuh udah pasti ya letaknya di antara yang media sama yang inferior. Kan dia di tengah-tengah. Nah, ini muara banyak sinus nih. Dia ada muara dari sinus frontalis, sinus maxillaris, sama sinus ethmoidalis anterior. Sedangkan kalau yang inferior, dia ini paling bawah di antara yang concha nasalis inferior dan palatum durum. Dan dia ini muara ductus nasolacrimalis. Makanya kalau kita nangis tuh kadang suka ingusan juga karena muaranya di situ. Jadi kadang suka kalau nangis pasti beringus. Ini yang tadi ya, sepertiga superiornya ingat, kalau misalkan di atas tuh udah masuk ke areal factorius, dia tuh biasanya eh, gambaran mukosanya tuh berwarna kuning karena dia tuh punya banyak banget epitel olfaktori dan dia juga mengandung cabang-cabang dari nervus olfaktorius yang isinya tuh syaraf penciuman. Sedangkan kalau 2/3 inferiornya itu area respiratorius, di sini mukosanya tuh punya banyak kapiler dan epitel saluran nafas sama banyak sel goblet yang fungsinya itu buat menghangatkan dan melembabkan udara pernafasan gitu. Jadi kalau hidung tuh fungsinya dua ini, yang atas buat area olfaktori, buat syaraf, yang 2/3 bawah buat menghangatkan sama melembabkan udara pernafasan gitu. Nah, kalau penonjolan tulang yang melengkung dari dinding lateral kavitas nasi itu ada tiga. Ada concha nasalis superior, media, dan inferior. Yang di antara mereka semua itu ada meatus-meatus ini. Kalau meatus kan lobang gitu kan. Ini gambarnya nih. Nah, ini gambarnya. Jadi, kalau concha tuh kayak gambaran jari gitu. Ini concha nasalis yang
Dari sini nih. Konka nasalis yang media, ini yang inferior. Kalau yang superior kelihatannya dari potongan yang lebih atas nih. Jadi kayak gini, 1, 2, 3. Yang ini yang superior, yang ini yang media, yang ini yang inferior. Tuh. Nah, baru ntar sinus-sinusnya. Nanti kan di antara konka-konka ada meatus, meatus nasi superior, meatus nasi media, meatus nasi inferior. Ini meatusnya. Jadi meatus tuh yang ini nih, guys, yang beginiannya tuh, yang bolong-bolong di sini. Nah, itu meatusnya. Ya, kalau konkanya yang kayak jonjot-jonjot gitu, penonjolan tulang. Oke, lanjut ya. Nah, kalau untuk vaskularisasi hidung, ini udah ada Ninis ya. Ninis tuh Miss Rina. Iya. Ya, halo. Oke, aku lanjut lagi ya. Ntar kalau ada yang bingung tanya aja ya. Oke, Kak. Nah, kalau vaskularisasi hidung, dia tuh ada beberapa, ada sebenarnya sih yang paling banyak ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 arteri. Yang pasti pertama ada arteri sphenopalatina, ada arteriales ethmoidalis anterior dan juga posterior, ada arteri palatina mayor, dan juga ada cabang dari arteri facialis. Jadi ada arteri labialis superior, arteri palatina ascendens, sama arteri nasalis lateralis. Kalau venanya, dia itu berupa plexus venosus. Nah, si plexus venosus ini yang fungsinya itu sebagai termoregulasi. Makanya dia kan bisa membantu menghangatkan udara yang masuk. Gitu. Dia ada 3 vena, ada vena ophthalmica, vena sphenopalatina, sama vena facialis. Gitu. Lanjut ya. Nah, ini jadi gambaran dari vaskularisasinya ya. Kita bisa lihat nih, ini arteri sphenopalatina yang ini. Terus ini cabang-cabang dari arteri facialis. Nih, facial arteri biasanya dari sini. Yang lainnya sih cabang dari arteri ini juga. Cabang dari arteri facialis. Yang lainnya arteri sphenopatina biasanya yang paling gede. Kalau untuk venanya, nah ini ada pterygoid plexus. Ini tuh plexus venanya. Jadi kayak gabungan-gabungan venanya jadi satu. Dan juga ada vena sphenopalatina sama vena ethmoidalis posterior. Gitu. Nah, sekarang masuk ke sinus paranasal. Kalau di sinus paranasal, dia itu ada 4 pasang, yaitu ada sinus maksila, frontal, ethmoid, sinus sphenoid kanan dan kiri. Dan kalau sinus paranasal ini, dia tuh hasil pneumatisasi. Jadi pneumatisasi itu intinya tulang, tapi kayak dibolongin gitu loh. Makanya dia ada rongga di dalam tulang. Dan pastinya semua sinus ini, karena dia itu kayak lobang, dia punya muara, atau dia punya ujung tempat dia masuk ke dalam rongga hidung itu di mana. Gitu. Nah, ini gambarnya ya. Jadi harus diingat kalau yang ini. Nah, ini pertama ada sinus frontalis di jidat nih. Terus ada sinus ethmoidalis yang kecil-kecil ini, kumpulan sinus ini. Terus ini ada sinus sphenoidalis. Sama yang paling sering itu adalah sinus maksila yang kalau kita sakit sinus itu sakit di pipi. Nah, itu namanya sinus maksilaris. Nih, kalau potongannya ethmoidalisnya di bagian sini kalau nggak kelihatan. Gitu. Harus diingat. Nah, sekarang masuk ke faring. Kalau habis dari hidung kan dia ke faring. Nah, faring itu dia itu tuh fungsinya buat apa? Dia buat menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan laring dan kerongkongan. Dia itu tuh asalnya dari dasar tengkorak sampai ke kartilago krikoid dan dia dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama itu ada nasofaring nih, nasofaring. Nasofaring itu di belakang hidung di sini. Terus yang kedua itu ada orofaring. Nggak kelihatan ya warnanya. Kayak warna biru. Yang kedua itu ada orofaring. Orofaring itu di bagian belakang rongga mulut. Dan laringofaring yang ketiga. Laringofaring. Laringofaring tuh di sini. Nah, kalau si nasofaring, dia tuh persis di belakang rongga hidung kan, di atas palatum mole nih, di atas ini. Kalau yang orofaring, dia dari palatum mole ujungnya itu ke ujung superior dari epiglotis. Dan dia terletaknya namanya aja oro, berarti di belakang rongga mulut. Kalau laringofaring, ya udah pasti dia dari ujung epiglotis tadi
langsung lanjut ke bagian inferior dari kartilago krikoid. Sini, mentok sama kartilago krikoid dari laring. Gitu. Hmm. Nah, ini faring buat otot-ototnya sama persyarafannya. Jadi kalau banyak ada beberapa otot di faring. Tapi yang paling sering itu adalah musculus constrictor superior pharyngeal yang ini. Terus ada musculus, ini kan tadi dibagi lagi ada yang superior, ada yang inferior, sama ada yang medial. Ini yang superior, ini yang inferior, ini yang media. Terus dia juga ada musculus salpingopharyngeus nih. Salpingopharyngeus yang ini. Sama ada musculus stylofaryngeus. Stylofaryngeus itu yang ini. Nah, kalau inervasinya atau persyarafannya itu semuanya nervus vagus kecuali yang stylofaryngeus. Yang stylofaryngeus ini dia dipersyarafi sama nervus glossopharyngeal. Gitu. Oke. Sekarang masuk ke tonsil. Nah, kalau tonsil dia itu sebenarnya kalau cincin yang membentuk cincin tonsil Waldeyer tuh kayak gini dia cincinnya. Nggak bisa kelihatan dari potongan sagital. Biasanya kelihatan di potongan depan sil. Nah, kalau tonsil dia juga ada beberapa. Yang pertama tuh ada tonsil faring. Kalau tonsil faring tuh yang ini nih, tonsil faringeal. Ini loh, ini tonsil faring. Kalau yang tonsil palatina itu di sini nih, di belakang. Kalau yang ketiga, yang tonsil lingual, udah pasti dia di bawah lidah ya, ini. Nah, kalau yang tonsil faring, dia tuh terletaknya di dinding posterior dan di atap dari nasofaring. Kalau ini tadi namanya apa? Ingat nggak nih, jonjot-jonjotnya? Ingat nggak ini apa? Ada yang ingat? Yang kongka. Apa? Eh, kongka itu ya? Iya, Iya. bener konka. Kalau yang bolong-bolongnya ini ingat nggak namanya apa? Kan konka. Kayak Apa? Meatus, iya bener. Siapa tuh yang bilang meatus? Kayaknya aku dengeran deh ngomong meatus. Iya nggak? Apa aku halu? Iya bener iya itu. kayaknya tadi ada deh. Iya itu meatusnya ya, betul-betul. Nah, jadi kalau tonsil faring itu dia terletak di dinding posterior sama atap dan dia disebut adenoid kalau membesar. Yang kalau banyak yang bilang pembesaran tonsil apa sih tonsilitis nah itu. Sedangkan kalau tonsil palatina dia itu di orofaring di mulut dan terletak di antara lipatan palatum glossal dan palatopharyngeal. Ini loh. Ini kan dia di antara palatoglossal sama palatopharyngeal. Yang lingual dia di bawah di sepertiga posterior lidah. Nggak kelihatan kalau biasa gitu. Oke, sekarang masuk ke laring. Dari tonsil ke laring. Kalau laring, intinya tuh dia itu adalah organ yang terdiri dari gabungan otot, ligamen, dan kartilago yang letaknya itu di vertebra cervical C3 sampai C6, anterior di depan trakea. Nah, fungsinya dia tuh punya sphincter. Sphincter tuh kayak sejenis katup buat ngatur keluar masuknya udara dan sebagai reed instrumen buat memproduksi suara. Jadi laring ini yang punya rima glotis atau pita suara. Dan dia juga punya kartilago-kartilago lain kayak kartilago tiroid, kartilago krikoid yang nanti bakalan bareng ada di epiglotis juga di sini, corniculata, arytenoid dan juga cuneiformis. Nah, kalau ototnya ada namanya otot intrinsik yang dari dalam laring. Dia tuh fungsinya buat menyesuaikan tegangan pada pita suara dan buat membuka dan juga menutup rima glottidis, yaitu ruang di antara pita suara. Sama membuka dan juga menutup si rima vestibuli yang ruang di atas lipatan vestibular. Jadi dia tuh tempat yang buat ngebuka antara pita suara sama vestibuli yang nyambung ke hidung, ke telinga. Nah, rima vestibular itu berperan penting ketika mengunyah makanan untuk mencegah udara masuk ke trakea. Jadi kalau supaya kita nggak keselak gitu. Dan mempertahankan buat kualitas suara. Dan semua ototnya itu dipersyarafi oleh syaraf nervus vagus. Sama kayak yang tadi di faring. Kecuali otot krikotiroid dia dipersyarafi oleh cabang eksternal dari syaraf laring superior. Intinya dia dipersyarafnya nervus vagus sih. Sampai ntar di paru juga sampainya nervus vagus. Ini kartilagonya ya. Ada kartilago tiroid, yang Adam's apple jakun kalau cowok-cowok itu ada kartilago krikoid krikoid itu yang ini ada epiglotis bagian ini nggak kelihatan epiglotisnya kan yang tadi
Ini kayak cuma lipatan doang di sini. Kalau mau kelihatan jelas di yang sebelumnya ada arytenoid, arytenoid yang ini sama corniculata. Corniculata yang ini tuh yang lancip kecil dan cuneiform. Cuneiform biasanya suka nggak kelihatan sih karena dia kecil banget gitu. Oke. Nah, ini otot-otot sama persyarafannya ya. Jadi kalau otot-ototnya tadi kan ada otot apa aja? Kalau tadi kan kartilago, sekarang otot. Ototnya ada otot krikotiroid yang pasti. Terus ada otot tiroarytenoid dan ada posterior dari krikoarytenoid, lateral krikoarytenoid sama arytenoid yang transversal dan juga oblik sama vokalis yang buat apa mengatur pita suara kita. Semuanya itu dipersyaratkan sama nervus vagus, tapi kalau yang krikotiroid ini dia pakai yang eksternal laryngeal. Kalau yang lain tuh langsung aja gitu dari nervus laryngeal dari cabang dari nervus 10 atau nervus vagus. Tuh. Nah, ini ya otot-ototnya ya. Ada musculus vocalis, ini musculus area epiglotik, tiroepiglotik, tiroarytenoid, lateral gitu lah kecil-kecil, pokoknya kecil banget. Nah, ini tuh adalah gambaran rima glottidis. Rima glottidis itu maksudnya adalah gambaran ketika pita suara kita itu bekerja tuh kayak gimana. Jadi kan di sini tuh ada sabar, mana annotate. Nah, ini kan ada konus elasticus nih. Ada konus elasticusnya nih di sini. Terus ini ada ligamen vokalisnya. Ini rima glottidis tuh ruangnya. Jadi rima glottidis tuh ruang. Dan ini kartilagonya. Jadi kalau misalkan respirasi normal tuh sebenarnya dia lagi dalam posisi resting. Nah, kalau misalkan ada tuh respirasi yang force atau kalau misalkan kita tarik nafas yang dalam, nanti ligamen-ligamen vokalisnya yang dua ini dia itu bakal terabduksi. Abduksi itu artinya menjauh karena dia berkontraksi. Jadi kalau abduksi kan dia menjauh. Tuh. Karena kontraksi dari si musculus krikoarytenoid. Makanya dia ngerima glottidisnya makin besar. Kalau fonasi saat kita lagi ngomong, nanti musculus arytenoidnya yang di sekitar sini, yang ada di dalam sini tuh, nanti dia itu bakalan aduksi, nutup ke dalam kayak gitu. Dia bakal nutup ke dalam. Kalau kita lagi berbisik, biasanya juga sama, dia makin lengket lagi malah, aduksinya makin kenceng. Gitu. Tapi ada kontraksasi dari muskulus yang arytenoid yang di sini, yang di bawah sini, supaya bisa lewat, makanya masih kedengaran suara. Ini nggak penting sih. Nah, kalau laringnya masih di laring. Kalau pembuluh darahnya berarti dia itu dipersyarafi sama arteri laringeal superior. Nih, arteri laringeal superior. Arteri mana ya arterinya? Kelihatan. Enggak, ini nervus. Nah, nih, vena dan arteri laringeal superior. Nih, sama ini. Dan dia tuh cabang dari arteri tiroid superior yang berasal dari arteri karotis eksternal. Dan arteri kalau yang inferior, dia kan juga ada yang inferior nih. Nih, yang inferior, gini, itu dia juga cabang dari arteri tiroid inferior, dari batang arteri tiroservikal dari arteri subclavia. Jadi yang satu dari arteri subclavia yang bawah, yang atas dari arteri karotis eksternal. Kalau venanya, dia ke vena tiroid superior dan inferior. Gitu. Dan nervusnya nervus vagus yang ntar masuk melalui jadi superior laryngeal nerve. Sampai ke paru tuh semuanya nervus vagus. Kecuali hidung, hidung kan olfaktori. Nah, sekarang ke paru-paru. Kalau paru-paru itu intinya dia tuh kan masuk ke dia tuh bukan terbenam ya, dia tuh kayak dikelilingi sama pleura visceral dan dia tuh melekat ke struktur mediastinum. Mediastinum tuh ada apa aja? Ada trakea dan jantung di hilusnya. Nah, sekarang kalau paru-paru dia dibagi-bagi lagi jadi beberapa bagian. Yang pertama apex. Nggak kayak apex jantung, kalau paru tuh dia apexnya udah balik ke normal. Jadi udah di bagian atas.
superior dari lobus atas yang meluas sampai ke pangkal leher di atas klavikula. Kalau hilusnya, dia tuh di bagian medial, di tempat struktur masuk dan keluar paru. Kalau costa udah pasti di anterior, tapi juga ada di lateral sama posterior. Karena kan costa itu kan kayak kandang gitu kan, kandang yang membungkus paru, cage gitu. Nah, kalau diafragma itu di bagian inferior paru, yang pastinya bersentuhan dengan diafragma di bawahnya. Dan ingat, kalau paru-paru kanan itu dia punya 3 lobus, dia punya lebih banyak. Dan sedikit lebih besar daripada paru-paru kiri. Kalau kiri itu cuma punya 2 lobus, karena kan kalau paru-paru kiri dia langsung berhubungan sama jantung, makanya ukurannya lebih kecil. Gitu. Nih ya, jadi ini paru-paru. Kalau yang bagian kanan tuh ada 3 lobus, ada lobus yang superior, terus ada lobus yang medial, sama yang inferior. Sedangkan kalau yang kiri, dia cuma ada 2 lobus. Ini cuma kebagi 2, lobus superior sama lobus inferior. Gitu. Jadi ini permukaan yang apexnya tuh, apex tuh yang di bagian atas ini apex. Hilum tuh ini tempat masuknya struktur tuh maksudnya tempat pembuluh darah masuk. Nah, diafragma yang bawah. Terus kalau koste itu nggak kelihatan di sini karena koste kan dia kayak pembungkusnya, kayak kandangnya gitu. Tuh. Nah, Pak, kalau yang buat ngesuplai paru itu dia tuh disuplai sama arteri bronkial kecil yang muncul dari bagian proksimal aorta thorax descendens. Biasanya itu ada arteri bronkial kanan sama arteri bronkial kiri itu sepasang. Dan biasanya darahnya itu masuk lagi kembali ke vena pulmonal karena kan dia bakal balik ke jantung. Tapi juga ada yang ke vena bronkial kecil yang mengalir ke sistem vena asigos. Kalau drainase limfa paru itu masuk ke nodus pulmoner yang di dalam intrapulmoner dan bronkopulmoner yang di area hilus tadi. Gitu. Nih ya, jadi ada bronko. Kalau kalau yang drainase yang bronkopulmoner ini kan yang di dalam paru, yang di hilarnya, yang di sini nih, yang masuk dari bagian ini. Kalau yang pulmonari itu yang di dalamnya sendiri, intrapulmoner. Nah, ini masuknya ke ductus thoracikus. Gitu. Nah, sekarang masuk ke trakea dan juga bronkus. Jadi, kalau trakea dia tuh sebenarnya dia tuh sangat pendek. Dia tuh cuman sekitar 10 cm dan 1 inci doang diameternya. Nih, jadi trakea tuh cuman sampai sini. Terus habis itu nanti dia masuk ke bronkus. Bronkus tuh ada bronkus kiri, bronkus kanan. Terus kalau misalkan bronkus kiri itu karena dia ada jantung, jadi cuma 2 doang kebaginya, ke superior sama ke inferior. Jadi tiap bronkus dia tuh langsung mengalirkan ke lobus superior dan juga lobus inferior. Sedangkan kalau yang kanan itu dia ada 3 karena dia ke lobus superior, lobus media sama lobus inferior. Tuh, nih ya, ini bronkus utama atau main bronki. Terus tar dia ada karin. Nah, karin itu cincin-cincinnya sama nanti dia juga ada bronkus sekunder sama bronkus tersier. Pokoknya tuh ntar ujung-ujungnya bronkus terminalis terus ke bronkus respiratorius.